Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen, agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru seputar pengalaman beternak jangkrik. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan itu pengalaman penyebab telur jangkrik itu gagal menetas. Nah, di sini kebetulan sekali saya sedang berkunjung di tempat tetangga saya. Di sini sesaat beliau ini masih peternak jangkrik pemula. Dia baru beli telur secara online. Nah, di sini bisa kalian saksikan. Ini saya langsung kasih tahu ya. Jadi saya perlihatkan ini kondisi telur yang gagal menetas, teman-teman. Nah, ini baunya sudah sangat-sangat busuk. Di sini baunya sudah sangat busuk. Ini bisa disebabkan berbagai faktor ya. Jadi untuk penyebabnya ini banyak sekali faktornya. Nah, ini telurnya busuk. Nah, ini bisa kalian saksikan ya, di sini banyak warna hitam-hitam. Ini adalah jangkrik yang sudah menetas tetapi telah dipanen. Nah, ini kasusnya, ini untuk peternak-peternak yang pemula, ini kasus ini tuh banyak terjadi dan sering dialami oleh para peternak yang masih pemula. Jadi kalian harus hati-hati ya di sini, karena kalau sampai gagal, kalau sampai seperti ini pasti nanti hasilnya akan tidak maksimal. Biasanya panen 1 kilo dapat 60 sampai 80 kilo. Ini paling banyak itu 40 kilo ini. Karena apa? Karena ini sudah gagal. Ini kalau menurut saya ini sudah gagal. Tinggal tingkat keberhasilannya ini cuma 25% ini kalau menurut saya, karena saya pun sudah pernah mengalaminya. Jadi semua informasi yang saya berikan di sini itu real dari sebuah pengalaman saya pribadi. Jadi tidak ada yang saya buat-buat. Jadi semuanya itu adalah pengalaman yang sudah pernah saya alami. Nah, jadi ini bisa kalian lihat di sini sudah banyak lalat yang mondar-mandir, karena ini baunya sudah sangat menyengat. Ini baunya sangat busuk. Nah, saya akan jelaskan apa yang menyebabkan telur itu sampai gagal seperti ini. Nah, jadi kalian dalam menonton video itu jangan di skip, jangan dipercepat, agar kalian itu mendapat informasi yang maksimal. Jadi budayakan menonton video itu sampai dengan selesai. Jadi tidak ada penjelasan yang sudah dijelaskan di dalam video itu sudah ada, tetapi masih kalian tanyakan di komentar. Nah, itu yang kurang pas lah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita langsung saja ke topik. Apa sih penyebabnya kok telur itu bisa seperti ini? Telur bisa menggumpal, bisa gagal panen, bisa tidak ada jangkriknya ini nanti. Nah, yang pertama kita harus perhatikan telurnya. Kita beli telur di mana? Dan kita juga harus memperhatikan lokasi kita. Lokasi kita misal di luar Jawa, kita belinya kok di Jawa, ya ini bisa fatal kalau seperti ini. Nanti ujung-ujungnya akan seperti ini. Nah, jadi kalian kalau ingin membeli telur, apalagi secara online, itu kalian harus perhatikan dulu lokasi kalian. Lokasinya itu jauh dari tempat kalian atau tidak. Kira-kira maksimal itu kalau di perjalanan, kalau kalian beli telur secara online itu maksimal 4 hari. Jadi telur biasanya itu menetas selama 6 hari ya. Jadi kalau kalian beli telur itu jangan minta atau jangan mau kalau diberikan telur yang tua kondisinya. Kalian harus request telur muda. Jadi itu untuk mengantisipasi telur menetas di jalan. Lalu kalau ini penyebabnya ini adalah pada waktu telur baru datang kan kondisinya pasti basah. Jadi telur jangkrik
yang baru datang di paket secara online kita beri di marketplace itu pasti datang, kita menerimanya itu kondisinya pasti basah, telurnya pasti basah, pasti ada embunnya. Nah itu kalian jangan langsung dilakukan pemeraman dulu telurnya. Jadi telur jangan sampai baru datang, baru dibuka langsung diperam. Ini salah kaprah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah jadi pada waktu kondisi telur jangkrik itu masih basah, telur jangkrik masih basah, masih lembab, masih ada embunnya, itu jangan langsung kalian peram. Kalian harus angin-anginkan dulu sampai dengan telur jangkriknya itu benar-benar kering. Jadi jangan sampai telur masih basah langsung kalian peram, langsung kalian bungkus dengan kain, itu jangan, nanti akan menggumpal seperti ini. Ini kalau sudah menggumpal seperti ini, nanti banyak jangkrik yang tidak menetas, telurnya tidak menetas tetapi malah busuk ya. Ini telurnya busuk, jadi kondisi telurnya ini busuk. Jadi apabila kalian baru beli telur secara online, telurnya baru datang, itu langsung diangin-anginkan dulu. Bisa kalian melakukan di kipas, ataupun kalian bisa didiamkan saja sampai kering, itu tidak masalah. Nah ini harus diperhatikan secara betul-betul ya, jadi jangan sampai salah dalam penanganannya, salah sedikit nanti hasilnya akan rugi banyak. Kita sama-sama beli telur, kita beli telur pakai uang, kita sama-sama memeliharanya selama 1 bulan tetapi hasilnya tidak maksimal, itu sangat-sangat membuang-buang waktu saja, percuma lah, jadi seperti itu. Nah jadi yang pertama, kalau kalian beli telur secara online, kalian harus perhatikan lokasinya jauh atau tidak, dan kalian harus minta telur yang muda, jangan mau kalau dikasih telur yang sudah tua. Lalu yang kedua, kalian harus angin-anginkan dahulu telurnya sampai dengan kering, jangan sampai langsung diperam. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan itu adalah jangan sampai telat penebaran telur yang sudah menetas di dalam box. Nah ini kadang karena ternak jangkrik itu dijadikan ternak sampingan, usaha sampingan, kalian kadang lupa, mungkin waktunya sedang kerja atau terburu-buru dengan waktu yang lain, itu yang akan mengakibatkan telatnya kita menebar telur di dalam box seperti ini. Jadi kapan proses waktu telur itu diletakkan di dalam box atau kapan prosesnya telur itu ditebar, itu adalah pada waktu telur itu sudah menetas kira-kira 10 sampai dengan 20%. Jangan terlalu banyak menetasnya. Kalau sudah 20% menetas, kalian sudah mulai melakukan peletakan telurnya itu di dalam box seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak dulu jangkrik yang menetas. Kalau jangkrik itu banyak yang sudah menetas, baru kalian letakkan di dalam box, nanti banyak jangkrik yang mati, tertindih-tindih oleh jangkrik yang sudah menetas. Nah jadi nanti tempatnya terlalu sempit. Nah itu juga akan mengakibatkan banyaknya jangkrik yang mati. Nah jadi di situ ya, jadi jangan sampai telat. Itu jadi pemeraman telur itu banyak prosesnya, jangan sampai salah. Lalu pada waktu proses pemeraman telur itu kondisi kalau kalian menggunakan cara pakai kain yang dibasahi, itu jangan terlalu basah kainnya. Kain itu jangan terlalu basah. Lalu juga apabila kalian menggunakan sistem semprot, disemprot telurnya, itu mending tidak usah, tidak perlu kalian semprot telur jangkrik ini. Daripada kalian semprot, mending kalian ditutup dengan koran saja. Koran dibuntal itu tidak masalah. Tetapi kalau telur dibasahi, itu malah nanti akan membuat telur itu saling menempel. Nanti alhasil jadi seperti ini, telurnya saling menggumpal, saling menempel satu dengan yang lain, nanti malah tidak menetas. Ini gagal menetas seperti ini nanti. Nah jadi harus berhati-hati ya kalian ya. Jadi apabila baru memulai usaha peternakan, khususnya ternak jangkrik, itu ternak ini ternak yang mudah. Tetapi kalau kalian sepelekan, kalian tidak rawat dengan bagus, kalian tidak belajar dengan baik, kalian nanti akan
mendapatkan kegagalan, tetapi tidak masalah. Kegagalan 1 kali 2 kali itu tidak masalah, itu kita jadikan sebuah pengalaman, kita jadikan sebuah semangat agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi seperti ini bisa kalian saksikan. Di sini banyak sekali jangkrik yang mati ya. Ini hitam-hitam ini. Ini yang warnanya hitam, ini adalah telur yang busuk dan jangkrik yang mati. Nah, ini bisa dikarenakan faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Bisa dari telurnya pada waktu di jalan terlalu lama, bisa juga dari faktor waktu pemeraman atau telurnya itu masih basah langsung diperam, itu banyak sekali faktornya. Ataupun telat penebaran telur di dalam box itu juga bisa seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini. Jangkrik itu riskan atau keberhasilan dalam beternak jangkrik itu dari awal, dari telur baru menetas, itu adalah kunci utama kesuksesan beternak jangkrik. Apabila proses awalnya sudah gagal seperti ini, nanti ke belakangnya pada waktu proses panen pun pasti akan tidak maksimal. Nah, jadi adanya YouTube, adanya teman-teman kita yang sudah senior, kita itu ambil ilmunya saja, kita ambil ilmu yang baik-baik, kita ambil ilmu yang bagus-bagus, yang bermanfaat. Yang jelek jangan kalian pakai, yang jelek kalian tinggalkan, kalian ambil ilmu yang bagus saja. Nah, kalian bisa saring sendiri ya. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan saya dalam penyampaian video ini, saya minta kalian bisa memberikan kritik dan saran di dalam komentar. Sekian, terima kasih. Saya sudahi dulu seputar penyebab kegagalan penetasan telur jangkrik.